Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada Al-Muhadharah Ats-Tsalitsah dari kitab At-Tibyan fi Tafsir Ayatil Ahkam minal Quran yang disusun oleh Al-Kiai Al-Hajj Ahmad Nasrullah Abdul Rahim Hasbullah Khadimul Almi Ba'di Badul Ulum Al-Islami Tambak Jombang. Kita akan membahas tentang hukmu ta'allumi sihri wa ta'limihi. Hukumnya belajar sihir dan mengajarkannya. Ya, bedakan makna ta'allama dengan ta'lim. Ta'allama belajar, ta'lim mengajar. Ayo dibaca bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بهم أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير lau kanu ya'lamun. Ini surat Al-Baqarah ayat 102 dan 103 menceritakan tentang siapa Nabi Sulaiman. Kenapa Allah menurunkan ayat dan menceritakan tentang Nabi Sulaiman? Orang Yahudi atau di dalam kitab Bible, buku Bible, Nabi Sulaiman itu dipanggil dengan panggilan Salomo. Apa? Salomo. Kalau dalam bahasa Arab Sulaiman. Dari kata dasar salam, selamat, Islam, ya kan? Salam. Nah, salam itu salamnya orang Yahudi. Salam sama dengan assalamu alaikum. Tapi kalau di sini ada orang bunyi salam, oh, kamu Yahudi ya? Padahal itu bahasa apa? Ibrani. Panggilan
untuk Nabi Sulaiman oleh umatnya pada zaman dahulu dipanggil dengan Salum atau Solom. Gitu. Pada masa Nabi Muhammad SAW, orang itu pada kasak kusuk karena Al-Quran menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Nah, di dalam Al-Quran itu lebih dari 40 kisah atau paling tidak 40 nama Nabi Sulaiman itu disebut berkali-kali di dalam Al-Quran. Terus orang Yahudi itu bilang, Muhammad itu kok nyebut-nyebut jeneng Sulaiman atau Salum atau Solom atau Solom ya. Padahal Sulaiman itu tukang sihir, raja yang ahli sihir. Nah, kira-kira Muhammad atau menuju kepada Nabi Muhammad loh. Kalau nyebut kata atau nama Salum, Sulaiman, Solom, berarti Muhammad tidak lebih adalah tukang sihir sama dengan Salomo. Allah tidak tinggal diam ketika ada seorang nabi disebut sebagai tukang sihir. Saya membaca di dalam Bible itu Nabi Sulaiman baik di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama itu tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman itu orang jelek atau tukang sihir, tidak ada. Ternyata info-info yang ada pada zaman Nabi tentang cerita Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir itu adalah dari cerita-cerita pinggiran atau biasa disebut dengan apa kalau di bahasa kita itu cerita fiktif atau apa dongeng-dongeng itu apa jenis ya kayak kisah khayalan kayak cerita Malin Kundang apa namanya itu ya kayak cerita rakyat gitulah ya kayak cerita rakyat kancil kayak gitu kan cerita rakyat. Nah itu tapi cerita rakyat itu sangat melekat di kalangan orang-orang Yahudi sekalipun di dalam Alkitab mereka tidak ada. Kalau orang Yahudi itu kitabnya perjanjian lama. Kalau orang Kristen itu mencampur antara perjanjian lama atau Taurat dan Injil yang kemudian dicampur menjadi satu, mereka sebut sebagai Gospel atau Bible. Tapi di Lembaga Alkitab Indonesia LAI, kitab perjanjian baru dan perjanjian lama yang dikumpulkan menjadi satu, mereka sebut Alkitab. Untuk mengkelabui orang-orang Indonesia yang Muslim pada saat itu sebelum penjajah datang itu kan sudah diislamkan oleh Wali Songo jauh sebelumnya ya. Nah, kemudian ketika Belanda mau pulang ke negaranya sana itu meninggalkan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Bible ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian menyebut Bible itu dengan nama apa? Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Makanya kita jangan pernah menyebut Bible atau Gospelnya orang Kristen itu sebagai Alkitab, karena itu nama lain dari Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Fatihah itu namanya Ummul Kitab. Loh, dicampur-campur loh antara Alkitab
non muslim dengan Alkitabnya orang Islam itu nama gasa apa? Gasa. Jadi Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kitabnya non muslim dalam hal ini adalah Kristen itu namanya Bible atau Gospel. Yang mereka cari menjajah Indonesia adalah 3G. Apa itu isinya? Gospel, Gold, Glory. Ya, jadi yaitu kemakmuran, apa dakwah Kristen dan apa kekuasaan ya. Ya itu yang mereka dakwahkan. Yang menjajah Indonesia dengan target 3G itu. 3 G itu G, 3G disingkat itu. Nah, ini kenapa saya sampaikan di sini karena nanti ada kaitannya dengan kisah Israiliyat ya. Di dalam kitab-kitab tafsir itu banyak sekali para ulama menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan ada unsur Israiliyatnya. Ya boleh kita ambil, itu bagus ya, sekedar untuk mengetahui oh ada cerita ini toh gitu. Tapi yang wajib kita yakini adalah informasi yang disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Sulaiman. Di dalam Bible diceritakan bahwa Salomo itu punya 700 istri dan 300 gundik. Ya Allah, naudzubillah. Kok gundik istilahnya? Mungkin yang dimaksud adalah budak, ya. Jadi 700 istri sah, 300 budak. Nah, saya kira kekuatan Nabi Sulaiman, wallahu a'lam. Nabi Sulaiman putranya siapa? Nabi Daud. Tapi orang ahli kitab Yahudi Nasrani lebih menyebut Daud itu sebagai Raja Daud, Raja Salomo, tidak menyebut sebagai Nabi. Silakan baca di Bible sana kalau mau tahu. Nah ini hukmu ta'allumi sihri wa ta'limihi, hukumnya belajar ilmu sihir dan mengajarkannya. Walamma ja'ahum, dan ketika datang kepada mereka, siapa ini? Kepada mereka ya umatnya Nabi Muhammad, Rasulun, utusan, min indillahi, dari sisi Allah, musaddiqun, untuk membenarkan, lima, kepada kitab, ma'ahum, yang bersama mereka. Nabadha, maka membuang siapa, fariqun, segolongan, minalladina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani. Jadi begini teman-teman, saudara-saudara sekalian ya, para mahasantri, bahwa ketika Al-Quran itu diturunkan yang fungsinya adalah untuk musaddiqun, membenarkan itu menjustifikasi bahwa dulu Allah telah menurunkan Alkitab kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Lah orang ahli kitab Yahudi Nasrani itu tahu itu karena karena akan datangnya Nabi Muhammad itu telah ada baik di dalam Taurat maupun Injil. Hanya saja Nabi Musa yang dituruni Taurat tidak menulis kitabnya, Nabi Isa juga tidak menulis kitabnya. Jadi ketika beliau wafat, ya sudah wassalam. Yang ada apa? Tinggal cerita-cerita dan hafalan-hafalan oleh para rebai. Rebai itu adalah pendeta, gitu ya. Pendeta itu yang hafal mereka itu. Nah, Paulus itu kemudian sebagai wartawan yang mencari-cari sisa-sisa
kitab Taurat dan kitab Injil yang ada di dalam masyarakat yang sudah bercampur baur antara cerita rakyat dan yang asli gitu ya. Nah, tapi mereka itu ngerti bahwa di dalam kitab-kitab terdahulu itu ada tentang bakalnya Nabi Muhammad SAW. Wis ngono iku lho, mereka itu nabada fariqum minal ladina utul kitab. Dari kalangan ahli kitab itu ada sekelompok, berarti tidak semuanya ya, membuang kitab Allah waro aduhurihim, oleh membuang itu dari balik punggung mereka. Kalau dibayangkan seperti ini, lihat. Nah kayak ini ya, dibuang seperti ini. Jadi kayak betul-betul membuangnya itu tidak utuh dan tidak mau lagi melihat benda yang dibuang. Nenek kepingin dulu, ini kan dibuangnya ke depan, itu dibuangnya ke belakang, menggambarkan betapa Yahudi Nasrani ini emoh banget terhadap Alkitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Olehnya membuang dari balik punggung itu ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah mengenal nama Al-Quran, seakan-akan mereka tidak pernah mengenal nama Nabi Muhammad. Teman-teman ada yang hafal Al-Haditsus Tsani? Nah, aku belajar itu. Al-Haditsus Tsani an Atha ibn Yasarin al-Ka'bil Akhbar. Ini Pak yang hafal sini. Qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Terus ya qusu sya'rahu, sifatnya Nabi Muhammad, ya qusu sya'rahu wa yattaziru ala wasati. Nabi Muhammad itu selalu menyisir rapi rambutnya dan membelah. Kita cukup dari situ saja. Al-Haditsus Tsani an Atha ibn Yasarin an Ka'bil Akhbar. Ka'bil Akhbar ini adalah orang Yahudi ya, yang kemudian menjadi mu'allaf, menjadi muslim. Dia menceritakan, qala, dia berkata, allamani abi at-Taurata. Alamani telah mengajari kepadaku siapa abi bapakku at-Taurata, kitab Taurat. Kenapa Taurat? Karena dia Yahudi, asli Yahudi yang masih berpegang Alkitab, Alkitab yang asli. Maksudnya Alkitab yang belum dicampur-campur. Illa sifran wahidan, kecuali lembar. Kana yakhtimu wa yudkhiluhu sunduq. Dia menyingitno itu apa? Mengumpetkan, menyobek, kemudian memasukkan ke laci. Falamma mata abi, bareng bapakku mati, fatahtuhu, tak buka itu laci, faizan, ternyata di dalamnya apa itu laci, faizan fihi, ternyata di dalam lembaran yang disingitno itu Nabiun, menerangkan tentang bakal datangnya seorang nabi, yakhruju akhiraz zaman. Ciri-cirinya mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu
bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Istilah ini kan Nabi Muhammad. Ada kisahnya di dalam Taurat yang asli. Kabil Akhbar ini pernah belajar kepada bapaknya, tapi oleh bapaknya disengitno. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Jadi ceritanya kan Nabi Ibrahim punya dua putra. Satu dari istri Siti Hajar, ya. Kedua dari istri Siti siapa namanya kalau lupa, Siti Sarah. Anak pertama lahir jadi dari Siti Hajar, anak kedua lahir dari Siti Sarah. Kemudian dari Siti Sarah ini melahirkan nabi-nabi. Nah, nabi siapa? Setelah Ibrahim punya putra Nabi Ishak. Ishak punya Nabi siapa? Yakub. Terus dan seterusnya sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa. Itu keturunan Nabi Ibrahim semua. Nah, keturunan Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Lah, orang Yahudi itu tahu bahwa yang dijanjikan oleh Allah akan turun pada akhir zaman itu bukan dari keturunannya Nabi Ibrahim, dari jalur Ishak, dari jalur Yakub, tapi dari jalur Ismail. Mereka nggak terima, mereka maunya itu Nabi terakhir dari para nabi itu ya dari Bani Israel. Maka mereka nggak mau Muhammad itu dari Bani Ismail. Nah, kalau dari Nabi Ishak, Yakub itu jadi raja-raja. Dari Nabi Ishak itu jadi nabi semua, ya. Jadi makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, apa? Bapak para nabi. Karena oleh Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub sampai Nabi Musa, Nabi Isa ini keturunan beliau. Nah, kemudian dari sisi lain ada dari Ibu Siti Hajar. Ini Nabi Ismail, 12 raja-raja. Nah, menurunkan raja-raja. Nah, kemudian dari jalur Ismail ini tidak ada yang jadi nabi sampai gongnya para nabi, yaitu Nabiun yakhruju akhiruz zaman. Ini Nabi Ismail, turunan Nabi Ismail. Nah, kalau membaca perdebatan tentang siapa anak pertama Nabi Ibrahim, menurut orang Yahudi anak pertamanya adalah Nabi Ishak dan anak keduanya adalah Nabi bukan, yang anak baratnya itu Nabi Ishak, anak yang nomor 2 itu Nabi Ismail. Kenapa royoan jadi anak sulung gitu ya? Karena di dalam tradisi mereka yang mewarisi kebesaran ayah adalah anak sulung. Gitu. Pas ruwet mengenai Bible itu didiskusikan di sana. Bahkan di antara para mufasir juga ada yang mengatakan anak pertama itu adalah Nabi Ishak. Siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan itu adalah Nabi Ishak. Ada yang berpendapat begitu. Tapi menurut mayoritas ulama yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Nah, itu panjang ceritanya, kalau mau yang baca Israiliyah. Oke. Jadi kenapa orang Yahudi itu membuang kitab Al-Quran? Membuang maksudnya delok airmo. Ya karena mereka nggak suka. Mereka berharap Alkitab yang terakhir dan Nabi terakhir adalah dari Bani Israel. Ternyata Allah menurunkannya dari Bani Ismail.
Ismail. Oleh buat dari balik punggung itu ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak pernah tahu informasi itu. Padahal itu ada di mana? Aurat. Wis sakmene kok ceritane ini panjang lek gelem maca lek tafsir itu Masya Allah. Kalau sudah masuk dunia tafsir itu sampean itu males dulinan HP. Kenapa? Asyik sekali membaca tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para ulama. Apa mana yang berbahasa Arab. Paling tidak kita bacalah itu ya kitab tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Ahmaduddin Abdul Fida Ismail bin Katsir pada abad 9 Hijrah. Berarti sudah berapa tahun usianya? Sekitar 6 sampai 7 tahun ya. 6 sampai 7 abad. Nah, sampai sekarang masih ada 4 jilid besar ada di dalam kitab lemarinya itu. Bis, terus wattaba'u lan padha mengikuti sapa manusia maing barang tatlu kang padha maca apa asyayatinu pira-pira setan ala mulki Sulaiman pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi pada masa Nabi Sulaiman itu ada fitnah besar, yaitu Nabi Sulaiman dituduh sebagai tukang sihir. Apa? Nabi Sulaiman dituduh sebagai tukang sihir. Nah, ini karena apa? Ya karena hebatnya Nabi Sulaiman, kerajaannya diceritakan kunci kerajaannya, kunci gudangnya itu tidak kuat dibawa oleh 4.000 onta. Ada yang menceritakan berapa ribu onta nggawa kunci gudangnya itu gak kuat. Sakmiro gede ini kerajaannya. Turun meneh kunci utama itu gedenya sakmiro. Nah itu kerajaan. Turun meneh Nabi Sulaiman itu bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan hewan, gitu ya. Dan banyak sekali mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Nah, ketika orang-orang pada saat itu pada belajar ilmu sihir dan mereka mengatakan itu belajar dari Nabi Sulaiman, gitu ya. Secara turun temurun. Kemudian Allah tidak berkenan wong nabinya Allah kok dituduh sebagai tukang sihir. Terus Allah dawuh, wa ma kafara Sulaimanu, dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir. Lah sing kafir siapa? Walakinna syayatina kafaru. Sing kafir ya setan-setan gondol itu. Gimana setan-setan itu kok disebut sebagai kafaru? Yu'allimunan nasa sihir. Mereka mengajari sihir kepada para manusia. Dan setan kok iso sulapan ya, palsu salapan. Selain itu mereka juga mempelajari pada masa lalu itu mereka juga wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan mereka juga belajar tentang ilmu sihir yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil. Babil itu di mana Babilonia? Sekarang itu menjadi wilayah Irak. Di wilayah Irak mana itu? Irak Timur apa mana? Dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di
negeri Babylon. Malaikat siapa itu? Yaitu Harut dan Marut. Nah, di sini ada para ulama yang berbeda pendapat di dalam membaca ayat Malaka ini. Ada yang membaca Malika ini. Nah, ini urusannya Ustaz Akil yang ahli qiraat. Nah, apa bedanya ketika dibaca Malaka ini dan Malika ini? Kalau dibaca Malaka ini itu artinya dua malaikat. Kalau dibaca Malika ini artinya dua raja atau orang yang berkuasa, orang hebat gitulah. Nah, ini ketika dibaca Malaka ini adalah dua malaikat, ketika dibaca Malika ini artinya dua raja atau dua orang yang berpengaruh di negeri Babylon, yaitu namanya Harut dan Marut. Nah, disinilah kemudian kalau para ulama salaf itu rata-rata memaknani membaca tafsir Turos, Kutubut Turos itu baca Malaka ini, bahwa Harut Marut itu bukan sekedar raja atau orang besar, tapi adalah malaikat. Tapi kemudian para ulama yang belakangan itu berbeda pendapat di dalam membaca Malaka ini. Ada yang membaca Malika ini. Nah, ini kemudian seperti misalnya Imam Az-Zamakhsyari. Ya, siapa Imam Az-Zamakhsyari itu? Ulama besar dari golongan Mu'tazilah yang mengarang kitab besar namanya Tafsir Az-Zamakhsyari. Teman-teman sudah tahu itu tafsir itu? Nanti buka di Google. Siapa Imam Az-Zamakhsyari? Ulama besar pada abad berapa itu? Lupa ya. Nah, itu termasuk tafsir yang cukup modern ya. Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa Harut Marut itu adalah malaikat. Mereka sepakat bahwa mereka para ulama itu sepakat bahwa Nabi Sulaiman bukan sihir tapi adalah nabi. Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari ya. Itu ada ulama Indonesia namanya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari Dhofir namanya. Gak tahu sudah almarhum apa belum itu. Kemudian Imam Muhammad Rashid Ridho, muridnya Muhammad Abdul yang ngarang kitab Tafsir Al-Manar, itu abad 20, beliau hidupnya ya baru-baru ini. Itu mengatakan bahwa yang Harut Marut itu adalah manusia biasa yang diturunkan oleh Allah di negeri Babil untuk menguji orang-orang yang ada di sekitarnya itu. Nah, tapi tidak terlalu penting mempersoalkan apakah dia malaikat atau manusia biasa. Apakah kalian ingin tahu ibu bercerita tentang siapa Az-Zamakhsyari? Ingin tahu? Tapi nanti rada sulit ngajinya. Maksudnya gak sampai rampung. Cerita dulu deh tentang Imam Az-Zamakhsyari. Cerita itu penting. Kalau moco dhewe sampeyan paling gak moco. Jadi Imam Az-Zamakhsyari itu hidup pada zaman kekuasaan Mu'tazilah ya. Beliau itu termasuk Mu'tazili. Mu'tazili itu berarti pahamnya apa Mu'tazilah. Jadi makanya anak-anak pesantren itu dulu abah saya bilang, ojo katik moco tafsir sing aneh-aneh, tafsir Az-Zamakhsyari nggak usah dibaca. Itu orang Mu'tazilah. Ternyata ketika saya bisa membaca, saya cari itu. Kalau kan terus penasaran, apa nih kalau? Ternyata yang beda dengan pendapat ahli sunnah dari pendapatnya Az-Zamakhsyari itu hanya masalah akidah.
dia akidahnya mengikuti Mu'tazilah, tapi syariatnya tidak ada masalah. Imam Az-Zamakhsyari pada masa kecil itu memang anak cerdas. Kemudian pada masa kecil kira-kira umur 5 tahun masih balita itu dia suka main burung emprit. Kecil-kecil itu kan emprit itu ya, manuk emprit. Nah, suka itu saking gemesnya ditinggal ibunya kerja-kerja itu dia mainan burung. Burungnya ini dipotong-potong kakinya. Itu terus ibunya jerit-jerit kasihan melihat burung jadi tidak bisa jalan, terus berdoa jelek, ya Allah potong kaki hambamu. Awas doa ibu Ustaz. Suatu saat Imam Az-Zamakhsyari, namanya Az-Zamakhsyari, belum jadi imam, dia mau thalabul ilmi ke mancanegara. Kemudian di perjalanan dia itu kan naik kuda. Nah, kudanya itu mancal-mancal. Nah, Indonesia namanya larat, kuda larat, bukan kuda lumping ya. Kuda larat itu kuda yang marah dan puter-puter karena jalannya kan terjal naik gunung, turun gunung. Terus nggak ada minum, nggak ada makanan, marah. Nah, kudanya ini kemudian menginjak-injak Az-Zamakhsyari yang masih muda untuk talabul ilmi, mau berangkat mondok ceritanya, mau berangkat apa? Mondok. Akhirnya terjadi kecelakaan, keinjak-injak oleh kudanya. Akhirnya Imam Az-Zamakhsyari ini terus kaki keduanya ini potong, potong. Jadilah beliau kemudian buntung, tidak punya kaki. Nah, dengan kondisi tidak punya kaki itu, apakah Az-Zamakhsyari kecil ini kemudian berhenti di dalam perjalanan thalabul ilmi? Gimana? Apakah berhenti? Tidak. Ya, setelah sembuh tidak diceritakan bagaimana sembuhnya, apa dijahit dokter, apa dicelupkan minyak, atau bagaimana ya. Saya tidak membaca itu informasi lengkap ya. Tidak, pokoknya setelah sembuh kemudian Az-Zamakhsyari ini melanjutkan perjalanan thalabul ilmi sampai menjadi seorang ulama besar, sampai bisa menulis kitab tafsir namanya kitab tafsir Az-Zamakhsyari. Nah, kemudian Az-Zamakhsyari buntung itu menjadi ulama besar dari kalangan Mu'tazilah. Apa yang kita ambil dari kisah tadi? Jangan pernah doakan anak itu cerai. Loh, ibunya ya spontanitas, gak niat untuk doakan anaknya ben potong, tapi Allah mengabulkan doanya itu, ya Allah. Makanya santri rusep-rusep elek wis dudungan ya kita yakin bahwa pada saatnya nanti anak-anak kita akan menjadi orang yang baik, orang soleh, ulama besar, ulama yang diikuti oleh masyarakatnya, menjadi penerus perjuangan Nahdlatul Ulama. Nah, kalau santri sekarang mesut-mesut ada ya. Apapun keadaan santri yang disamakan dengan sanatir, as-sanatiru warathatul ulama, bal ulama warathatul anbiya. Konklusinya as-sanatiru warathatul anbiya, sama warathatul anbiya ya. Jadi itu cerita tentang Az-Zamakhsyari yang berpendapat bahwa apa tadi? Bahwa Harut Marut itu adalah malaikat. Lain lagi dengan ceritanya Syekh Muhammad Rasyid Ridho yang menulis kitab tafsir Al-Manar. Hanya 12 juz yang ditafsirkan karena belum selesai menafsirkan Al-Quran. Rasyid Ridho wafat, dia muridnya Muhammad Abduh, maka pemikirannya sangat modernis, sangat modern, termasuk modernis ya. Dia dulu
pemimpin redaksi Al-Manar ya. Kemudian dia belajar ke Amerika. Kemudian dia menulis tafsir namanya Al-Manar. Hanya 12 juz. Setelah itu wafat, terus diteruskan oleh temannya atau santrinya sampai selesai juz 12 surat Yusuf. Setelah itu nggak ada lagi tafsir Al-Manar. Jadi niatnya menafsirkan seluruh Al-Quran, tapi umurnya gak nututi. Makanya saya mulai kepingin nulis mulai kapan? Sekarang, ya. Nanti setelah umurnya gak nututi. Nah, ingin berbuat, berkarya mulai kapan? Mulai sekarang. Ibu nulis nerjemah itu sudah terlambat. Betul, nanti lapor udah biar. Seandainya sejak dulu berkarya, mungkin karya kita banyak. Dasar takdir seperti itu. Nah, kalau sampean ini belum takdir karena apa? Karena masih panjang. Apanya? Umurnya masih panjang. Semen masih rata-rata umur 21, 22, ada yang 23 mungkin ya. Itu masih panjang. Lah ditakdir umur 80 sama nih kurang 55. Aku sakit punjul. Belenggar sama Indonesia. Belenggar nih dunia sama. Pada saatnya aku sudah nggak mau dunia, seman masih senangi dunia. Nah, ada saatnya. Dan dalam tahun umur aja di sini. Tengah air ya. Itu cerita tentang zaman Syari. Kapan-kapan cerita tentang Rasyid itu mudah-mudahan lagi. Nah, Harut Marut ini menurut para ulama adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menjadi ujian bagi manusia. Di mana? Di Babilonia. Nah, dia tuh ada cerita begini. Harut Marut itu diturunkan oleh Allah sebagai malaikat. Ini kita mengikuti mazhab yang Harut Marut itu malaikat aja ya. Pendapatnya Azam Syari itu. Harut Marut diturunkan oleh Allah di batas kota Babilonia. Batas kota itu kayak apa sih? Ya kayak sana di era sana ada batas kota. Kalau Jombang itu sana kayak gitu ya. Apa tugasnya Harut Marut? Ditugaskan oleh Allah untuk nyegati orang-orang lewat. Apa yang ditawarkan ketika Harut Marut itu nyegati orang-orang, dia menawarkan, hehe orang yang lewat, mau nggak kamu tak ajari sihir? Nah, orang yang imannya kuat dia akan menolak. Enggak. Orang yang imannya tidak kuat dia akan bilang ya. Nah, kenapa diuji oleh Allah turun malaikat Harut Marut untuk mengajarkan sihir, untuk menguji tingkat keimanan orang-orang pada saat itu di wilayah Babilonia yang marak dengan ilmu sihir, lagi tren gitu ya. Nah, misalnya ada orang, yo aku belum diajari sihir. Kamu siapa? Aku Harut. Lah kamu Marut. Oh, aku Marut. Ya sudah. Jadi disebutkan Harut Marut. Nah, apa yang dilakukan oleh Harut Marut kepada orang yang ingin diajari ilmu sihir? Difirmankan oleh Allah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kon ngerti yo, nek aku iki mulangi ilmu sihir nang awakmu, aku ini sebagai fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu ya sesuatu yang sangat membahayakan. Kamu jangan kufur dengan belajar ilmuku. Aneh ya. Nek deloknya niki lebih percaya bahwa Harut Marut itu sebagai malaikat. Kayak wong rokokan, kon gelem tak rokok, tak kasih rokok, gelem. Tapi kon ngerti nggak? Nek rokok iki nyebabno impotensi jantung, apa-apa yang membahayakan. Seperti itu ya. Nah, Harut Marut itu seperti itu. Tapi kon ngene lho ya resikonya. Kon golek tak ajari ilmu sihir ini menyebab fitnah di dunia.
Mbok kamu jangan kufur, belajar ilmuku. Terus ngono iku. Mbok kamu jangan ngerokok, kandhane ngerokok itu nyebabno negatif di dalam kesehatan. Terus gak apa-apa, yang penting aku happy, aku ya gitu ya, kira-kira seperti itu. Bisa ngeflay dengan rokok, akhirnya bisa ngeflay dengan ilmu sihir. Bagaimana orang-orang di Babylon pada saat itu? Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Kemudian orang-orang manusia di Babylon pada saat itu pada rame-rame marani Marut untuk belajar ilmu sihir. Yang dampaknya apa? Dampaknya itu bisa memecah belah antara seseorang dengan pasangannya, istri dengan suaminya disihir, tadi katan, saudara dengan saudaranya disihir menjadi bertengkar, dagangannya banyak pelanggannya akhirnya tidak pada datang, itu pelanggannya pada pergi. Ini dampak dari ilmu sihir yang diajarkan oleh siapa tadi? Harut dan Marut. Sama dia belajar ilmu menurut, nggak boleh ya, nggak boleh. Ternyata kalau bermadzhab Harut Marut itu malaikat, berarti ilmu sihir itu datangnya dari mana? Dari Allah. Untuk apa? Fitnah, ujian. Sampean itu kuat imannya atau tidak, gitu ya. Kemudian Allah kasih tahu, ya, sekalipun ilmu sihir itu bisa memecah belah di antara suami dan istri, bisa memutus hubungan antara saudara dan saudaranya, bisa memutus hubungan antara penjual dan pelanggannya dan seterusnya. Tapi Allah tahu, kita nggak usah khawatir dengan ilmu sihir itu, nggak usah terlalu takut dengan ilmu sihir. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Bahwa ahli sihir itu dengan sihirnya tidak akan bisa membahayakan kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau ada orang sakit, orang mati, orang bagaimana, orang bangkrut karena pengaruh sihir, semuanya terjadi karena apa? Karena Allah. Jadi tidak usah terlalu sibuk dengan mikirin takut kena sihir. Kan kita punya doa. Santri kala dunyo menang dungo tolak air. Gitu. Ada itu wa ashilil zalimin bil zalimin, itu kan termasuk doa-doa kepada orang yang zalim. Nah, bagaimana dengan masyarakat Babylon? Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu pada belajar apa yang membahayakan. Mereka mempelajari apa yang membahayakan kepada diri mereka sendiri dan tidak membawa manfaat kepada diri mereka sendiri. Kok bisa membahayakan? Iya, kalau ilmu sihir itu mereka amalkan, maka ilmu sihir itu bisa membuat bahaya pada diri mereka. Bahaya bagaimana? Ya akan dibalas oleh Allah untuk orang yang berbuat jahat dengan sihir, nanti akan dihukum di neraka.
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak memberikan manfaat kok. Lah apa belajar musik itu. Tapi orang kan kepengen sakti gitu ya. Diarani sakti itu senang bangga apa tidak? Bangga, ya. Sombong. Belajar itu anak yang suka nonyo-nonyo, suka jotos-jotos, berbuat kekerasan, itu kemarin menurut penelitian teman-teman adalah anak yang belajar ilmu apa? Ilmu silat, ilmu kanu ragam. Ada sombong-sombong, meliti. Wala yanfa'uhum, tidak manfaati, tambah menjerumuskan. Iya, menjerumuskan. Lah nek di kasus kena pasal KUHP 351/170 pemukulan dan pengeroyokan, amblas kamu dekem di gone kantor polisi. Minimal hukuman berapa? 3 tahun, 5 tahun, denda 500 juta. Oh iya, dendon itu langsung sugih. Ya sudah ya, yang sudah ya sudah. Yang ke depan hati-hati. Pokoknya aku awas kalau nyentuh anak gitu ya. Wala yanfa'uhum, dan ilmu sihir itu tidak memberikan manfaat. Wala qad alimu, dan mereka tahu kok orang-orang pada saat itu, pada masa Nabi Sulaiman, pada masa setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Musa sampai Nabi Isa, itu kan tren ilmu sihir itu ya. Dan mereka tahu lama nishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka itu tahu kok kalau sampai mereka itu apa? Ishtarahu, tadi membeli ilmu sihir atau menukar imannya dengan ilmu sihir tadi, malahu tidak ada baginya fil akhirati di akhirat min kholakin bagian. Jadi ahli sihir itu di akhirat nanti tidak mendapatkan bagian surga. Bagiannya apa? Neraka. Na'udzubillah. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ini yang digarisbawahi oleh Allah, bahwa orang-orang yang belajar ilmu sihir yang sangat membahayakan dan tidak membawa manfaat, itu dikatakan oleh Allah sebagai sejelek-jelek apa yang mereka dapatkan. Sejelek-jelek apa yang mereka dapatkan, yang membahayakan untuk siapa? Anfusahum, membahayakan diri mereka sendiri. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka betul-betul mengerti. Walau annahum, seandainya mereka itu amanu, beriman, wattaqu, dan bertakwa, lama tubatum min indillahi khair, pasti pahala, kenikmatan, rahmat, ma'unah, karomah, karunia yang datang dari Allah itu khairun, lebih bagus. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengerti betul tentang bahayanya ilmu sihir, bahayanya mengganggu kebahagiaan orang lain, bahayanya mengganggu ketenangan orang lain, bahagianya mengganggu keberhasilan orang lain. Laukanu ya'lamun. Jadi intinya adalah bahwa kita dilarang oleh Allah untuk belajar ilmu sihir. Bahwa Nabi Sulaiman bukanlah tukang sihir. Yang tukang sihir itu siapa? Ya setan. Belajar dari mana itu mereka? Setan-setan dan manusia pada saat itu belajar dari Harut dan Marut, dua malaikat yang diturunkan di Babilonia
nyegati orang lewat untuk menawarkan ilmu sihir. Orang yang kuat imannya dia akan menolak, orang yang tidak kuat imannya dia akan belajar ilmu sihir dari Harut Marut. Tapi ingat bahwa sebelum Harut Marut ini mengajar ilmu sihir, dia menyampaikan bahwa dia diutus oleh Allah hanya untuk membawa ujian. Ini fitnah yang maksud adalah ujian. Aku ini ujian loh, menguji imanmu kuat atau tidak. Nah, dampaknya ilmu sihir itu bagaimana? Bisa memisahkan antara dua orang yang bersahabat, dua kekasih. Ya siapa saja, menyebabkan porak-poranda. Dagangannya juga menjadi nggak laku, gitu. Bisa saja di dampak-dampak ilmu sihir. Apakah sekarang masih ada ilmu itu? Tidak ada. Ibu, ilmu yang paling mandi nyihir itu ketika sudah berani ninja Al-Quran. Kapannya sih aku sendiri tidak tahu. Dan berani apa? Minum darah. Apa? Minum darah. Mandi itu. Saya baca saya di internet itu. Tapi ini harus berhati-hati, jangan sampai belajar ilmu yang seperti itu. Kamu orang Banyuwangi hati-hati. Ya, dimanapun ada yang seperti itu. Dendam-dendam itu bisa dilakukan oleh siapa itu? Kahin-kahin, kahina. Bismillah itu podo saya dengan Bismillah kita. Cuma caranya itu dibalik. Kata sampaikan di sini, kok malah sampai kepingin mencoba. Aku bikin percobaan bahaya itu ya. Ya inilah ya, teman-teman sekalian, saudara sekalian, bahwa bahayanya ilmu sihir itu sesungguhnya ilmu sihir tidak memberikan bahaya kecuali dikehendaki oleh Allah. Lah kalau ada orang sakit kena ilmu sihir padahal sudah berdoa tolak sihir, ada orang mati karena disihir padahal sudah berdoa dengan doa-doa anti sihir, tapi kok masih kena, itu memang karena dikehendaki oleh Allah. Wa ma hum bidzarrina min ahadin illa biidznillah. Jadi enggak usah dendam kepada ahli sihir-sihir itu, karena sesungguhnya hakikatnya yang menghendaki adalah Allah. Jadi bagaimana untuk tolak kalau sudah terlanjur kena? Ya mohon kepada Allah. Oleh dukun teman-teman seperti itu. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita bermanfaat. Ini ayatnya Gusti Allah ya, harus kita pelajari dengan baik, pelan-pelan tapi pasti istiqomah. Sampun. Al-Mufradatnya besok masih panjang lagi dan masih banyak cerita lagi. Mudah-mudahan kita masih bertemu dengan sehat walafiat di majelis ta'lim. Ini namanya majelis ta'lim Mahasantri Asantia 2. Kalau yang lain mau ikut ya silakan teman-teman. Sampun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kalau benar itu adalah dari Allah apa yang saya sampaikan ini. Kalau salah ya dari keterbatasan saya. Mohon mungkin ada koreksi dari majelis ini. Jazakumullah khairan. Allahumma fi ila muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.